Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Teman-teman, kali ini di depan gua ada motor legendaris nih, Vespa tahun tua nih, keluaran tahun 1965. Tahun 65 tuh sampai di 2021. Sekarang nih perjalanannya berarti udah jauh juga nih. Umurnya udah lumayan tua. Di sini bisa teman-teman lihat tampilan motor Vespanya bulat ya, ini tahun 65. Gue mau sharing sedikit, mau nge-review sedikit mengenai motor Vespa ini. Mungkin gue agak awam ya di dunia pervespaan, masih newbie juga, masih baru, tapi gue akan coba jelasin sepengetahuan gue yang gue tahu ya. Jadi Vespa tahun 1965 ini yaitu tipenya VBB. Kenapa sih disebut VBB? Karena dia di nomor mesinnya itu tulisannya VBB, ada tulisannya VBB begitu kira-kira nih di nomor mesinnya. Nah, di nomor mesin sininya ada tulisan VBB tuh, bisa teman-teman lihat VBB 2M. Nah, Vespa 1965 ini dia bodinya masih bulat teman-teman, seperti ini. Ini kalau nggak salah sih Vespa bulat keluaran terakhir nih, bisa teman-teman lihat nih, Vespa bulat keluaran terakhir. Nah, di atas tahun 65, mungkin 66 itu dia udah bukan bulat lagi teman-teman. Jadi box belakangnya tuh udah nggak bulat seperti ini nih, tepung belakangnya. Sepengetahuan gue sih seperti itu. Jadi ini Vespa bulat keluaran terakhir di tahun 65 ini. Vespa yang lumayan banyak juga ini. Nah, kemudian Vespa tahun 1965 ini dia udah 4 speed. Udah 4 speed dan sebenarnya gearboxnya hampir mirip-mirip dengan Super. Kalau bisa dibilang sih ini udah mulai mengarah ke Super gitu ya, peralihan kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dia udah mulai peralihan begitu ya. Namun memang kondisinya ya masih terlihat klasik gitu ya, namanya motor tahun 60-an. Jadi sepertinya si sektor mesin udah mirip-mirip Super gitu, tahu gua gearboxnya gitu. Nah, kemudian dari atas dulu nih kita lihat di sini speedometernya ini modelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini orisinilnya nih ya, ini juga udah memprihatinkan sih, memang kondisi orisinilnya ya udah retak seperti ini, tapi ini masih ada tulisan Peglia dan logo P coret seperti ini, logo Piaggio. Jadi ciri khas Vespa tahun 60-an itu dia logonya itu P coret seperti ini nih. Kalau anak-anak Vespa bilang P coret gitu, masih Piaggio. Ada tulisan P terus coret begitu, makanya disebut P coret. Jadi belum cung ya teman-teman, biasanya kan logonya cung ya gitu ya, logo seperti pohon waru gitu. Nah, ini dia masih logonya P coret. Kemudian di sini udah 4 speed. Oke, dari atas dulu ini masih orisinil, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian di bagian ring lampunya juga nih masih orisinil. Setahu gua kalau Vespa itu orisinilnya itu ada tulisan Siem. Nah, ini seperti ini nih, Siem. Nah, ini juga Siem nih, Siem Torino. Nah, ini ada kode-kodenya. Tapi ini kayaknya Siem bawah, jadi ada dua tipe, ada Siem bawah, ada Siem tengah. Gue juga nggak tahu tuh ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ininya juga kayaknya masih kuningan atau gimana gini, kayaknya sih ini udah gantian sih. Ini udah gantian, udah nggak orisinil lagi. Logo Piaggio-nya. Nah, dia masih kotak nih seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang uniknya lagi di Vespa tahun 60-an ini dia di rodanya kecil, masih ukurannya ring 8. Kemudian di sini ada baut 4-nya untuk mencopot velgnya. Cuman ini pakai dop. Ini namanya disebut dengan dop konde kalau nggak salah sih, seperti itu. Nah, ini banyak kotoran. Jadi ini motor emang lama ngangkrak nih, udah lama jarang banget dipakai. Kemudian kita lihat di sini joknya juga, ini joknya Aquila Continentale begitu, joknya masih pisah, masih keluaran Vespa lawasnya. Sebenarnya sih ada jok lurusnya gitu, cuma kurang klasik kalau menurut gue ya.
seperti itu teman-teman. Dan yang unik di sini di Vespa ini sebenarnya nggak ada spionnya teman-teman. Memang zaman dulu mungkin belum ada spionnya kan, atau kalaupun ada spionnya itu udah tambahan, udah bukan orisinilnya lagi, kira-kira begitu. Kemudian di depan juga dia nggak ada dudukan plat nomor aslinya, karena memang Vespa itu ketika zaman dulu mungkin mobil atau keluaran dari Italinya mungkin ya, gue nggak tahu juga ya, dia emang nggak ada plat nomornya, atau kalaupun ada itu udah tambahan. Di Indonesia tuh udah dipakein plat nomor, kira-kira seperti itu. Nah kemudian di sini di bagian belakang di sini dia masih siem juga nih teman-teman, nih orisinil nih, setahu gua nih orisinil. Nah ini seperti ini modelnya, ada tulisan siemnya nih, mungkin nggak kelihatan nih, ada tulisan siemnya di sini nih. Nah ini ada tulisan siemnya di sini, kalau nggak salah nggak kelihatan di ini nih. Nah ini di sini nih, dia di sininya tuh mata kucingnya beda ya, jadi di sini masih ada tulisan siemnya nih kalau orisinilnya. Jadi ini tandanya lampunya masih bawaan, setahu gue seperti itu kira-kira. Nah bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah box bagasinya juga di sini muat lumayan banyak nih teman-teman. Kita lihat nih, kita buka nih teman-teman, box bagasinya seperti apa dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa buat naruh jas hujan, naruh sendal, naruh kunci-kunci, seperti itu teman-teman. Apalagi ya yang gua review di sini. Nah, di sini nih ada keunikannya nih teman-teman. Vespa itu dia ada ban serepnya. Ban serepnya itu dia aslinya bawaannya memang di tengah-tengah seperti ini. Mungkin kalau kita ngeliat foto-foto zaman dulu, ngeliat foto-foto lawas, ada gambar Vespa mungkin ban serepnya di belakang. Sepertinya sih kalau yang model di belakang begitu udah aksesoris gitu, artinya udah rubahan. Zaman dulu mungkin aksesoris zaman dulu memang ada untuk di bagian belakang tempat ban serep. Nah yang unik di sini nih teman-teman, di sini ada tempat ban serep nih, mungkin ini jarang nih, gue juga baru agak ngeliat ini. Di bagian sini nih dia ada kunci tengahnya. Nah kalau nggak salah nih kuncinya nih. Nah tuh, jadi ini gembok agar supaya ban serepnya nggak hilang, nggak dimaling orang. Kalau ininya kekunci dia nggak bisa dibuka, jadi dia ada kuncinya nih, aman banget kan. Memang sih ya teknologi zaman dulu, kuncinya masih model seperti ini ya, begitu. Nah kemudian yang menjadi ciri khas di Vespa tahun tua ini, dia lubang kuncinya masih bulat teman-teman. Kalau Vespa tahun 60-an tuh dia lubang kuncinya masih bulat seperti ini. Mungkin banyak yang imitasi ya motor-motor Vespa tahun 65 mungkin dari bahan super atau dari bahan sprint, mungkin orang ngerubah menjadi Vespa tahun tua, tapi tetap yang tidak bisa ditiru tuh ya dari lubang kuncinya ini. Vespa keluaran tahun 60-an itu biasanya lubang kuncinya bulat seperti ini. Mungkin kalau palanya ada yang jual imitasinya, spakbornya ada yang jual imitasinya, kemudian tepongnya kiri kanan juga ada yang jual imitasinya. Tapi kalau untuk teman-teman membedakan Vespa tahun 60-an orisinil dengan Vespa super itu biasanya dari lubang kuncinya ini nih, selain dari bodi-bodinya begitu ya. Lubang kuncinya masih bulat. Kemudian kita buka bagian mesinnya biar kita sama-sama lihat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di keluaran Vespa tahun tua atau tahun 60-an itu, wah ini digigit tikus nih. Gue baru lihat nih. Udah lama ngangkrak. Kayaknya digigit tikus tuh. Nah, kemudian dia di bagian sini nih, ini ada penutup bloknya ya, atau orang anak-anak tuh sering bilang helm burang. Nah helm burangnya ini dia masih besi aslinya memang, tapi keluaran super di atas tahun 60-an itu setahu gua sih udah model plastik bawaannya. Kalau ini emang bawaannya dari pabriknya
memang besi ya, kira-kira begini kondisi mesinnya. Gue juga nggak hafal banget kondisi mesinnya. Nah ini teman-teman ini udah diganti nih. Ini kipasnya ini dia udah pakai punya kipas Vespa Super. Kalau Vespa tahun tua di sini ada logo pecoretnya, kemudian di sini ada baut empatnya nih. Kalau yang tahun tua tahun 60-an ya, di sini ada baut empatnya dan dia kipasnya tuh bisa dicopot atau bisa diganti seperti model kipas bajai. Tapi kalau ini Vespa punya Super nih, tapi nggak masalah sih kalau mesin sih. Kalau menurut gue yang penting body. Motor tua mau wajar lah mesinnya nggak ori-ori banget seperti itu kira-kira. Nah ini gue udah punya Super kayaknya nih, soalnya ini logonya cung. Kalau tahun tua ini mungkin pecoret. Oke itu aja. Nah, kita tutup lagi. Nah teman-teman, kemudian di sini ada keran bensin nih teman-teman nih. Jadi Vespa itu keran bensinnya ada di bagian bawah jok. Ini keran bensin. Kemudian ini ada yang hitam-hitam ini adalah cuk untuk nyalahin mesin ya. Kalau misalnya agak susah dihidupin, nggak perlu dimiringin, tinggal tarik cuknya. Udah sangat membantu sekali untuk aliran bensinnya gitu kira-kira. Jadi itu. Nah kemudian knalpotnya juga masih knalpot orisinil nih, standar nih. Di sini ada kode-kodenya, ada nomor-nomornya ya. Nih agak-agak gelap kira-kira seperti itu teman-teman. Nah ini ada buat injekan kaki nih. Kalau boncengan biasanya duduk miring, di sini bisa buat pijakan kaki. Model awas itu kira-kira. Jadi inilah tampilan Vespa PBB tahun 1965. Habis ini kita akan coba test ride. Kita coba tarikannya masih enak apa enggak. Oke ya teman-teman ya, saksikan terus video gua. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Dukung terus channel Awan in the Sky. Terima kasih buat dukungannya teman-teman semua. Oke, dah.